Allah siap lah kalau tugasnya saya khidmah kepada dia. Kamu Oke. terima. Nah, jadi saya masih ingat. Makanya saya tidak lupa dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sekarang sudah berada di tengah-tengah pondok pesantren Al-Aqobah 4. Dan yang lebih menggembirakan lagi, saya langsung diterima oleh panjenenganipun Bapak Ki Haji Junaidi Hidayat selaku pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Aqobah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Pak Yai ya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini di tengah-tengah lockdown ini kita bisa ketemu Pak Yai. Iya. Kita nggak bisa membayangkan kalau situasi normal mungkin nggak bisa ketemu karena saya sibuknya Pak Yai. Susah gitu ya. Begini Pak Yai, di masyarakat luas sudah banyak yang membicarakan tentang Aqobah, bahkan banyak yang mengapresiasi baik tentang Aqobah ini. Kira-kira kami bisa nggak diceritakan Pak Yai bagaimana masa kecilnya Pak Yai kok bisa mendapatkan pendidikan yang seperti apa Pak Yai? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak Busro, sebenarnya sederhana ya, semua itu adalah karena kehendak Allah. Jadi tapi tetap harus ada ikhtiar ya. Sebenarnya tidak seberapalah apa yang bisa saya lakukan ini. Semuanya kita mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah, tapi karena takdir itu misteri, jadi kita kewajibannya adalah ikhtiar untuk mewujudkan dari takdir itu. Saya ini alhamdulillah berada di tengah keluarga, ayah saya, ibu saya, abah dan ibu saya orang yang sangat hebat sekali. Beliau-beliau ini almarhum ayah saya maupun ibu saya alhamdulillah masih sehat. Beliau berdua ini memberikan pendidikan terbaik kepada saya. Jadi ayah saya ini ceritanya dulu mondoknya, beliaunya ini di Pondok Sarang Jawa Tengah, Sarang Mbak Mumun, Mbak Mumun Zubair, lalu di Pondok Langitan juga gitu ya. Nah ayah saya ini lahir sebagai anak yang yatim gitu, dirambut oleh pakde saya, kemudian dengan beberapa temannya yang dari satu kampung itu di daerah Bojonegoro itu, Berangkal Bojonegoro, lalu dimondokkan itu. Dan alhamdulillah dari ayah saya yang dimondok ini ternyata punya tekad yang kuat untuk tetap berada dalam perjuangan ilmu gitu. Dan disitulah saya melihat langsung dari ayah saya dididik bagaimana pentingnya ilmu agama, bagaimana pentingnya memahami kehidupan itu. Yang paling konkret itu ya setiap waktu ba'da sholat itu saya mesti langsung ayah saya ngobrai gitu. Setiap habis sholat? Setiap habis sholat saya di satu sholat jamaah mesti tepat waktu, itu ciri ayah saya. Yang kedua habis sholat pasti dengan beberapa teman, ya tidak banyak lah, sekitar 10-15 anak yang ada di kampung itu, di musala yang di depan rumah saya itu ayah saya mengajarkan ngaji. Jadi kuncinya itu jamaah dan juga tepat waktu tepat waktu. Lalu diisi ngaji ya tidak lama gitu. Jadi kalau ceritanya biasanya saya pas bermain lalu tidak segera datang itu ya, yang saya ingat saya dipanggil lewat corong gitu ya. Dulu pakai corong gitu. Corongnya masjid itu. Corong masjid ya. Ayo Junaidi datang. Ayo ngaji gitu. Jadi ayah saya itu sangat telaten dan memang orangnya keras untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan disiplin tinggi itu. Alhamdulillahnya di sana ya mulai ngaji kitab yang kecil-kecil itu, yang punya makna jenggot waktu itu saya membacanya. Itu ketika masih madrasah ibtidaiyah, MI itu. Jadi saya MI-nya ketepatan memang di rumah. Di rumah sendiri, yang MI itu juga salah satunya ayah saya yang memperakasai untuk mendirikan itu. Jadi ngajinya kitab yang dasar ya, karena masih kecil diajari Safina ayah saya, Safinatun Najah itu, Sulam Taufik, kitab Bidayatul Hidayah, Ta'limul Muta'alim, Takrib itu, Al-Ghayah Takrib itu diulang-ulang. Jadi alhamdulillahnya saya sebelum berangkat mondok ke Tebireng itu sudah beberapa kali menghatamkan itu. Itu langsung kepada ayah jenengan sendiri? Iya, bapak saya sendiri yang ngajari itu. Ayah saya ngajari di musola itu dengan beberapa teman itu. Itulah. Yang keduanya, ayah saya ini memberi contoh langsung ya, bagaimana mencintai kiai, mencintai ilmu. Jadi alhamdulillahnya saya tahu langsung ayah saya ini dengan orang alim itu sangat demen ya, sangat senang. Baik itu fi'alan, wa'tiqadan ya, secara langsung beliaunya melakukan itu secara konkret. Ya tentu itu didasari oleh etikatnya, oleh keyakinannya bahwa
ilmu dan orang berilmu itu adalah kemuliaan yang luar biasa yang ditugasi oleh Allah itu. Alhamdulillahnya. Jadi kalau di rumah itu ketepatan ayah saya dulu setelah mondok itu kan pondoknya di Salaf, tapi lalu kemudian waktu itu bisa mendapatkan ijazah ya, bisa ambil sekolah ijazah, terus bisa menjadi salah satu pegawai di Departemen Agama sampai menjadi kepala KUA, jadi naib istilahnya ya, penghulu ya. Jadi naib sehingga punya banyak kenalan, punya banyak pengaruh gitu di daerah Bojonegoro itu ya, baik di lingkungan Kementerian Agama, di pejabat maupun di masyarakat ya. Ayah saya orangnya punya kemauan keras, jadi pede banget gitu untuk melakukan sesuatu meskipun harus berangkat dari diri sendiri gitu. Nah itu ketika sudah punya usaha mengembangkan ekonomi seperti seleb macam-macam itu, ketika Allah sudah memberikan rezeki yang cukup lah, alhamdulillah itu. Ya setiap kali biasanya puasa hari raya itu saya diajak ke tempat kiai-kiai itu sampai ke daerah Jenuh, daerahnya Kiai Sumasyar Al-Maghfurullah itu yang sekarang Pondok Hufat itu saya sudah tahu. Dan waktu kecil saya sempat beberapa kali puasa itu di mondokkan di sana, Mondok Posoan itu, itu. Nah itu saya langsung melihat karena saya diajak. Jadi kalau sudah musim padi seleb lalu kemudian beras itu diwadahi dalam karung kecil-kecil itu. Dikirimkan ke rumahnya Pak Yai. Saya yang disuruh megangi. Ini ya. Jadi bapaknya Pak Kiai di samping nasihat, mengajar juga memberi contoh. Langsung. Nah, ini kuncinya berarti Pak Yai ya. Ya. Jadi itu semua membekas lah dalam diri saya. Sehingga bisa membentuk pribadi jenengan yang sekarang. Alhamdulillah. Paling tidak saya diberi contoh langsung bagaimana menghargai dan menghormati kiai, menghargai ilmu itu. Dan itu tidak hanya 1-2, banyak kiai. Begitu pula saya diajak ke beberapa tempat di Makbaroh kiai-kiai. Di Murno itu ada daerah Bojonegoro yang diyakini ada kiai yang dulu sangat alim sekali, wafat dimakamkan di sana. Itu saya diajak diceritakan, ini tempatnya seorang kiai, Mbah Kiai Muhammad kalau tidak salah, Mbah Ahmad kalau manggil. Itu alim betul, beliau itu tidak bisa melihat tunanetra tapi hafal kitab takrib. Kalimat itu sangat terkenang di dalam diri saya gitu ya, dalam diri saya. Dan apa yang dilakukan, nah ibu saya ini juga begitu, sama. Kalau sudah waktunya harus ayah saya bilang, ayo kita sekarang bikin makanan, kita kirim, kita mengirimkan untuk kiai-kiai untuk tabarukan, itu ya saya yang bawa gitu. Jadi hal seperti ini yang lalu menjadikan saya merasa bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa dalam kaitan dengan persoalan orang alim, dalam kaitan dengan ilmu gitu. Itu membekas sejak dulu waktu saya kecil. Itu sampai berlangsung berapa tahun Pak? Ya selama saya di rumah ya. Saya MI itu Madrasah Ibtidaiyah ketika sekolah ada di rumah. Ada di rumah di terus daerah. MTS-nya? Nah setelah itu, setelah saya dari MI oleh ayah saya, lalu saya dipilihkan mondok di Tebuireng itu. Alhamdulillah di Tebuireng. Iya. Kok bisa ayah jenengan memilihkan Tebuireng? Memang ada apa dengan Tebuireng? Iya. Saya akhirnya tahu kenapa ayah saya memilihkan Tebuireng. Sebenarnya semuanya pondok punya khosois ya, punya keistimewaan masing-masing. Dan alhamdulillahnya ya mungkin Allah mentakdirkan sekali lagi kersane Gusti Allah, saya akhirnya memilih dipilihkan oleh ayah saya mondok di Tebuireng. Saya masih ingat berangkat pondok itu karena masih serba sulit waktu itu ya, situasinya belum seperti sekarang berkembang. Bahkan saya jauh. Betul, 79. Tahun 1979 saya diantar ke Pondok Tebuireng. Pas hari Jumat saya masih ingat. Waktu itu kita dipinjamkan mobil pickup itu. Jadi ayah saya di depan. Satu keluarga gitu ya? Saya di belakang sama ibu dan saya gitu. Ya bertiga, saya duduk belakang dipakai kursi itu pickup itu. Kursi di belakangnya itu. Pas masuk Tebuireng itu pas hari Jumat jam 11. Jam 11 mendekati sholat Jumat, pas sudah ada speakernya Tebuireng sedang qiraah itu, saya masih ingat saya berhenti di tempat Tebuireng di depan Pondok Masruriyah itu. Nah itu saat-saat yang bagi saya betul-betul tidak pernah bisa terlupakan ya, karena momentum saya pertama kali akan menginjakkan di Tebuireng. Kesan pertama Pak. Iya, kesan pertama yang tidak bisa hilang itu. Kemudian berjalannya waktu, jenengan kerasan di Tebuireng itu? Alhamdulillah, saya dititipkan oleh salah seorang ustadz yang memang temannya kakak saya, yang dulu waktu kuliah di Darul Ulum.
lalu ujiannya di Tebuireng di Universitas Hasyim Asy'ari waktu itu. Nah itu temannya kakak saya dititipkan itu sehingga saya ada yang bimbing lah gitu dari Ustadz itu, dan saya betah lalu jadinya gitu. Terus bisa diceritakan enggak Pak Yai, kira-kira siapa masyayikh atau guru-guru Tebuireng yang memberikan pengaruh besar terhadap kepribadian Pak Yai? Nggih. Pak Busro sambil dianu Pak Busro. Enggak apa-apa ya. Mari bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau diceritakan apa terkait dengan Tebuireng yang membentuk pribadi saya. Jadi ceritanya saya tidak pernah mondok di mana-mana ya. Hanya satu. Hanya di Tebuireng yang asli mondok ya. Kalau sebelumnya waktu kami tadi hanya posoan itu di daerah Jenuh ya. Jadi Quran saya itu kalau dibilang apa ngaji nih gitu, untuk Quran itu totoni ketika saya mondok di Jenuh. Tapi kalau yang ngajari ya tentu ayah saya. Tapi lalu ditoto, diperbaiki, ditaksin bacaan saya itu di Jenuh. Ada banyak kiai di Jenuh, termasuk Kiai Mukhtar itu ayahnya Kiai Muhtadi Mukhtar itu, ya yang guru di sini, guru Hufat. Lalu ada Kiai Hisham, ada banyak kiai yang di Jenuh dulu waktu saya posan. Tapi untuk mondok yang sesungguhnya ketika saya sudah selesai MI diberangkatkan itu ya di Tebuireng saja. Iya. Nah di Tebuireng saya melihat ternyata luar biasa banyak hal yang bagi saya lalu membentuk kehidupan saya secara utuh ya, pribadi saya secara utuh. Banyak para masyayikh, terutama tentu pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng zaman saya dulu, Hadratus Syekh Kiai Subhasyim Al-Mafurlah. Iya, Kiai Subhasyim. Beliau mendidik saya, meskipun beliau adalah seorang tokoh yang tidak banyak waktu untuk di Tebuireng karena memang dibutuhkan secara nasional. Sering di Jakarta. Tapi proses berikutnya beliaulah yang tentu pertama banyak memberikan pengaruh kepada diri saya, terutama pada aspek yang berkaitan dengan masalah wawasan kehidupan bermasyarakat ya. Kalau keilmuan ya tentu para masyayikh yang memang menjadi kaki dalam Tebuireng ya. Jadi dulu istilah Kiai Subhasyim itu Tebuireng itu ada kaki luarnya adalah tokoh-tokoh yang dari keluarga yang memang punya kiprah nasional. Lalu ada kaki dalam itu para masyayikh yang dibimbing langsung oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang meneruskan untuk ngaji kitab di Tebuireng. Ya, itu jenengan masih menangi Pak Yai? Kalau Kiai Hasyim enggak, saya akan masuk sekitar tahun 79 ya. Tapi saya menangi muridnya Mbah Hasyim. Iya betul, ada Hadratus Syekh Kiai Samsuri Badawi itu yang pengaruh. Beliau wakil pengasuh waktu itu. Ada Kiai Sobari, saya masih menangi meskipun tidak lama, beberapa tahun. Lalu kemudian yang langsung murid beliaunya ya, saya menangi dua orang itu, beliau berdua itu Kiai Samsuri sama Kiai Sobari ya, Kiai Sobari Bogem. Ya. Beliau murid langsung Hadratus Syekh itu. Sekali yang rawuh ke Tebuireng itu yang dari Cirebon, Romo Kiai Makhrus Ali Al-Mafurlah Pondok Lirboyo itu juga sering datang dan menceritakan tentang Hadratus Syekh itu. Ya. Beliau juga insya Allah ngaji juga dengan Hadratus Syekh kan gitu ya. Nah dari beliaunya lah saya belajar banyak hal terkait dengan ngaji kitab itu, terutama kitab-kitab yang menjadi ciri khas Tebuireng, karena Tebuireng ini dikenal sebagai kitab atau pesantren hadis gitu dulu ya. Hadratus Syekh dulu merutinkan ngaji kitab Bukhari Muslim termasuk Kutubus Sittah itu, lalu diteruskan oleh Kiai Samsuri itu. Jadi kalau sanad ngaji Bukhari maupun Muslim itu langsung dari Hadratus Syekh Kiai Samsuri Badawi. Jadi jelas sekali sanadnya ini Pak Haji. Iya alhamdulillah, saya menangi murid beliau ya. Karena memang dari ketika saya mondok itu masih menangi beberapa santri yang dulu langsung ngaji dengan Hadratus Syekh itu. Kiai Samsuri itu langsung dapat dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ngaji beberapa kitabnya itu baik di pondok maupun di sekolah, karena Kiai Samsuri dulu kepala sekolah aliyah, jadi kepala madrasah aliyah itu. Terus ada kiai muridnya, ada Kiai Idris, tapi saya tidak menangi langsung karena beliau sudah wafat, belum wafat, tapi beliau ke Mekah lalu kemudian kembali ke Buntet Cirebon itu. Nah tapi murid Kiai Idris yang banyak lalu, jadi nyambungnya ke situ.
Kiai Idris punya banyak murid senior yang sudah alim di Tebireng. Ada Kiai Suhada Syarif, Kiai Ishaq Latif. Nah, itu Jadi silsilahnya seperti itu. Betul, ya. Kiai Idris Kamali itu, beliau asli Cirebon sama dengan Kiai Samsuri. Murid langsung dan menantu Kiai Hashim. Sempat di Mekah lama. Lalu punya murid lagi, muridnya adalah diantaranya Kiai Ishaq Latif, Kiai Suhada Syarif, Kiai Adnan Syarif. Lalu ada Kiai Zubaidi Muslih, Tebireng dulu yang guru-guru senior, termasuk yang menangin insya Allah Kiai Musta'in Syafi'i juga itu. Jadi jenengan sempat dibimbing oleh beliau-beliau ini, termasuk Kiai Ishaq juga. Betul, jadi kalau dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya menangi murid beliau langsung. Kalau dengan yang keduanya, saya menangi murid seniornya, Kiai Samsuri dan Kiai Idris Kamali. Terus, mohon maaf Pak ya, ini sedikit kepo Pak ya. Terus sampai berlangsung berapa lama jangan di Tebireng itu? Jadi saya di Tebireng itu kalau sekolah formalnya saya di Sanawiyah dan Aliyah, Madrasah Aliyah. Kemudian ketepatan saya sejak Aliyah itu sudah mulai diberi tugas untuk membimbing adik-adik itu ya, adik-adik kelas di Tebireng. Pembina asrama. Betul ya, kayak sekarang jadi pembina gitu ya. Sudah, tapi ya karena PDW artinya banyak lebih karena kita terpanggil atau kita ingin belajar lalu mengajari adik-adik kelas itu. Secara naluri gitu Pak ya. Jadi betul. Sejak masa muda Pak ya ini sudah punya naluri bimbing junior-junior itu. Saya ketepatan diberi oleh Gusti Allah ini seneng ngulang ya. Di samping saya berusaha untuk seneng belajar itu seneng ngulang. Sehingga sebisa-bisa saya waktu itu meskipun saya masih sekolah tingkat aliyah, tapi saya dari kelas saya yang masih sanawiyah itu saya mengajarkan ya kitab kecil mulai dari Junumiyah kayak gitu, Mutamimah gitu ya. Dan dari situlah mungkin Allah lalu menakdirkan perjalanan hidup saya sampai lalu saya diambil oleh Kiai Suhada Syarif. Waktu itu kepala madrasah aliyah kedua ya setelah Kiai Samsuri, saya diminta untuk ikut ngajar resmi di sekolah itu. Waktu itu masih kuliah atau? Masih kuliah. Masih kuliah. Saya keluar sana aliyah, jadi keluar aliyah langsung mengajar adik kelas saya. Jadi, begitu. Mungkin usianya bisa jadi lebih tua mereka. Iya, soalnya zaman dulu itu banyak yang telat-telat sekolah. Mondoknya kan karena ngejar ngaji bukan sekolah. Itu biasa Pak Yai? Saya ketepatan karena sudah terlatih tadi ya, mulang adik-adik kelas tadi, ketika mulang di formal sudah tidak terlalu canggung ya, tidak terlalu canggung. Tapi terus kita belajar untuk perbaiki diri. Nah di situ saya lalu kuliah, sambil kuliahnya di Universitas Darul Ulum. Undar. Betul, di Undar zaman dulu. Hukum, saya masih menangi Romo Kiai Musta'in Romli dulu di awal gitu ya. Nah termasuk ini yang lalu menjadi melengkapi dan memperkuat ya terhadap basis keilmuan yang saya miliki. Kalau di Tebireng saya lebih banyak mengkaji hal yang berkaitan dengan ilmu agama, ngaji kitab. Di Undar ini saya tahu banyak hal, wawasan dengan ilmu umum, terutama ilmu hukum itu dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan. Ceritanya begitu Pak Busro ya, jadi awalnya. Kemudian berjalannya waktu, jenengan bertahun-tahun di Tebireng bahkan sampai lulus Undar Pak ya? Iya. Terus setelah itu apa kiprah jenengan untuk masyarakat dan untuk pesantren Tebireng? Ya jadi begini, ketika saya kuliah kan sambil ngajar ya, bahkan saya waktu itu sudah berumah tangga sambil kuliah gitu. Sudah nikah? Betul, nikah saya itu pas usia masih 20 tahun. Waduh, jadi karena ayah saya kan naib tukang ngawin orang ya. Ya akhirnya ketika saya merasa ada yang saya sudah cocok gitu, ayah saya ngerti, sudah langsung dilamar langsung jadi. Alhamdulillah lalu saya tidak terlalu banyak disibukkan oleh persoalan urusan golek pacar gitu ya, nenek saiki gitu ya. Jadi saya sudah langsung lebih cepat untuk tuntas persoalan yang berkaitan dengan keluarga itu. Tapi ayah saya tetap mensupport saya seperti saya nyantri, begitu pula ayahnya istri saya yang istri saya mensupport sama gitu, sehingga saya kuliah, istri saya kuliah, tetap dikirim seperti biasanya santri itu gitu, seperti santri pada umumnya. Hingga gampangannya kita rabi tapi tetap dikirim, turuni bareng tapi mangan dewi-dewi. Jadi kita tidak ada beban, sehingga saya tetap bisa bergerak dengan aktivitas kuliah, dengan aktivitas organisasi. Waktu saya kuliah di Undar itu saya aktif di BMI, ketepatan saya ini dapat momentum terus gitu ya. Artinya waktu itu PMI pernah ada, tapi lalu kemudian vakum.
Dan waktu zaman saya teman-teman itu mencoba ingin kembali menghidupkan, mengadakan kembali kepengurusan organisasi PMI di Jombang itu, pergerakan mahasiswa Islam di Jombang. Sampai Pak Yai menjadi seperti ini termasuk organisasi juga ikut membentuk karakter Pak Yai. Betul. Jadi saya berpikir begini, keilmuan itu lebih membentuk pada kemampuan memahami apa yang ada secara di dalam tekstual. Ya, jadi agama itu harus difahami dengan ngaji ya, tapi kehidupan ini perlu difahami dengan kita terlibat langsung dalam proses kehidupan. Dan pintu masuknya organisasi itu. Ini yang bisa kita ambil pelajaran dari Pak Yai ini dari tadi. Lah saya aktif di BMI waktu itu, ketepatan saya memprakarsai bersama teman-teman itu. Saya masih ingat jadi ketua panitia pertama pelantikan pengurus PMI, kebangkitan PMI yang kedua lah gitu ya, setelah lama vakum gitu ya. Lalu kita dirikan, ada beberapa teman itu. Dari situ saya mulai belajar banyak hal tentang organisasi, tentang persoalan yang menyangkut tentang dunia di luar pesantren gitu ya. Dan saya mengenal banyak-banyak tokoh lah di situ itu. Saya tingkat lokal Jawa Timur maupun tingkat yang berkaitan dengan nasional ya, dengan di tingkat segini ya. Itu kita banyak berinteraksi gitu. Dari situ lalu membentuk karakter saya, dan akhirnya baik di kampus, di internal kampus, namanya organisasi internal kampus ya, senat maupun waktu itu kita semuanya lalu menjadi aktif ya, menjadi satu, ada satu paket kegiatan dengan teman-teman itu. Saat itu saya sambil mulang saya sudah berkeluarga, saya juga aktif itu, lalu kita banyak membuat kegiatan yang sifatnya kita bisa belajar, kayak kita punya daerah-daerah binaan gitu di masyarakat gitu. Mulai kita belajar untuk waktu kuliah itu. Iya. Akhirnya dari situ saya mungkin ketika mulang itu ngajar di Aliyah itu lalu dilihat oleh kiai saya, Kiai Suhadak Syarif itu, dan Kiai Subashim waktu itu pengasuh, punya nilai lebih ya, kalau boleh dikatakan tambahan. Saya aktif di organisasi tadi. Akhirnya saya diminta jadi wakil kepala sekolah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi saya mulang setahun, 2 tahun ditarik untuk jadi masuk dalam waka bidang kesiswaan. Gitu. Kira-kira umur berapa Pak Yai? Berarti 21-an. Ya, 21 saya waka. Jadi waka di Tebuireng. Tidak sembarangan ini. Iya, alhamdulillah. Artinya satu sisi saya waktu itu ya merasa, wah ini kehormatan, tapi sisi lain amanat yang sangat berat ya. Tapi saya semuanya itu belajar khidmah kepada kiai itu, saya tidak ingin merasa bahwa saya jadi istilahnya orang yang ngatur orang, jadi pejabat atau pimpinan, enggak. Tapi saya tetap saya belajar khidmah untuk melayani para masyayikh itu. Ya kita alhamdulillah saya lakukan dengan maksimal lah, karena dari pengalaman organisasi itu ya. Iya. Jadi semuanya tetap saya lakukan secara bersamaan. Terus menjadi waka ini berlangsung berapa lama? Tidak lama, 2-3 tahun kalau tidak salah. Lalu saya ditimbali Kiai Subashim, dan waktu itu saya usia 23 tahun. 23. Saya masih ingat tuh. Iya. Pagi hari kira-kira jam 10 saya ditimbali. Beliau, ya tahu saya ya karena saya aktif di PMI tahu itu. Lalu beliau secara langsung menyampaikan saya diminta untuk menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah, kepala sekolah usia 23 tahun. 23 tahun. Padahal di Aliyah ini guru-gurunya banyak senior-senior. Iya, semuanya kayak saya. Jadi saya waktu itu karena tidak menyangka dan begitu beratnya amanat itu, saya sama sekali tidak bisa mengucapkan alhamdulillah gitu. Saya memahaminya malah. Saya nangis betul di depan Kiai ketika itu, saya nangis. Saya bilang, waduh jangan saya Kiai, itu amanat yang berat. Tebuireng ini kan pondok yang nasional, pondok yang pengaruhnya sangat besar, dan Aliyah ini menjadi waktu itu menjadi salah satu unit yang betul-betul menjadi andalan yang melahirkan banyak tokoh, banyak kiai. Terus saya ini kan masih terlalu muda, masih ini, dan masih banyak tokoh kiai. Tapi beliau jawabnya begini, kamu saya angkat jadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu formalnya, karena itu harus ada. Tapi kamu niati, kamu belajar, niati kamu melayani khidmah kepada kiai, kiai kamu. Langsung saya merasa terharu. Di batin saya langsung kemudian saya merasa kalau itu yang menjadi tujuan kiai, saya tak
musyawarah dulu dengan abah saya tak minta izin dulu, saya tak musyawarah dengan para sesepuh, kira-kira nanti beliau-beliau berkenan enggak ketika saya akan khidmah itu dengan tugas sebagai kepala sekolah. Ini yang bisa saya petik pelajaran dari Pak Kiai. Jadi kalau kita ini mau melangkah, ini lebih dulu tetap istilahnya apa Pak Kiai? Minta pertimbangan pada doa, gitu. Doa termasuk. Jadi sebuah jabatan itu tidak bisa kita pahami sebagai sebuah anugerah semata ya. Oke lah, itu mungkin sisi lain ada unsur fadl ya dari Allah. Tapi sisi lain saya tetap melihatnya amanah itu lebih berat. Karena amanah maka kuncinya di doa. Pada akhirnya keluarga dan guru-guru sepuh menyetujui. Ya, alhamdulillahnya begini. Ya itu yang saya katakan menjadi support dan dukungan bagi saya. Saya lalu kemudian matur ke abah saya sampaikan, saya juga menyampaikan dengan ya satu sisi bangga, satu sisi yang ngerasa wanti-wanti abot itu, tidak apa-apa kalau itu dikendaki dikersakno sama Kiai Yusuf Hasyim, karena kamu lihat di khidmah itu. Kamu enggak apa-apa. Nah, waktu itu ketepatan saya terus terang ya sedang mendapatkan SK pegawai negeri di Bojonegoro itu. Ya, saya dicarikan ayah saya waktu itu kan masih muda ya cari pegawai negeri itu. Karena saya punya banyak jaringan kenalan di dalam Kementerian Agama waktu itu Depak gitu. Saya sampai dapat SK sebagai pegawai Depak gitu ya. Akhirnya ayah saya bilang enggak apa-apa, kamu terima itu, tapi sampaikan ke beliaunya bahwa kamu tetap bisa melakukan segala tugas kamu yang ada ini. Akhirnya saya matur ke Kiai Yusuf Hasyim, beliaunya ya nanti kita atur supaya kamu tetap bagaimana bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Saya sowan ke banyak kiai-kiai sepuh termasuk Kiai Samsuri, waktu itu Al-Mafurlah, Kiai Suhada Syarif, kepala sekolah sebelum saya. Saya memang matur pada Kiai Yusuf Hasyim bahwa tugas ini jangan disampaikan dulu keluar, saya tak matur dulu ke Kiai Sepuh biar saya yang sowan dulu ke Kiai Suhada, beliau adalah kepala sekolah sebelum saya. Jadi saya pertama yang saya beritahu kepala sekolah saya supaya beliau tidak ada artinya bukan supaya beliau bisa memahami langsung dari saya gitu. Bahkan tawaran saya begini, kalau Kiai Suhada andai kata tidak memberikan enggak memberikan istidzan kepada saya untuk ini, saya juga tidak akan maju, saya juga tidak akan menerima. Jadi betul-betul saya taslim, apakah panjenengan sebagai kiai saya, kepala sekolah saya yang akan saya gantikan memberikan izin apa tidak, memberikan kersa apa tidak kalau saya menggantikan sesuai perintahnya, sesuai tugas yang diberikan oleh Kiai Yusuf Hasyim. Akhirnya beliau dengan jiwa besar, karena saya memang sudah dikaderkan, kelihatannya begitu oleh beliau. Saya karena ngaji sorokan di beliau, beliau mengambil saya untuk mulang itu karena tahu di ngaji sorokan itu, di sorokan Fathul Mu'in, sorokan kitab Asbah wan Nadhair itu, beliau langsung saya ditepuk tangan, dirangkul sambil sama-sama kita nangis waktu itu. Tidak apa-apa, kamu terima. Ya, jadi waktu itu saya masih ingat, makanya saya tidak lupa dengan Kiai Suhada Syarif itu. Lalu saya kembali matur ke Kiai Yusuf Hasyim, ya Kiai, saya insya Allah siaplah kalau tugasnya saya khidmah kepada Kiai. Ya. Oke Kiai. Kemudian kembali ke tugas lagi ya. Sejak berjalannya waktu, jenengan harus jadi kepala sekolah secara formal, tetapi niatnya memang khidmat kepada para kiai. Ini berlangsung berapa lama Pak Kiai? Oke, tisu. Ambilkan tisu ya. Saya cukup lama jadi kepala sekolah, ya agak sudah jenuh juga ya, belenger juga gitu. 10 tahun Pak Busu. Jadi mulai tahun 99 ya. 99 saya resmi, saya jadi kepala sekolah aliyah itu pada usia 2-3 tahun, lalu sampai akhirnya saya pamit. Jadi sebenarnya saya tidak diberhentikan karena habis masa tugas, tidak. Bahkan saya pamit sebelum masa tugas saya selesai, karena waktu itu ketepatan lalu ada reformasi itu. Jadi awalnya ditanya begini, ketika saya jadi kepala sekolah dan kita usahakan ketika menjabat itu secara maksimal kita lakukan sebaik mungkin lah gitu ya. Akhirnya Aliyah Tebuireng itu sempat menjadi madrasah terbaik se-Jawa Timur. Jadi istilahnya waktu itu menjadi madrasah teladan. Di bawah pimpinan jenengan? Betul, waktu itu alhamdulillah dengan dukungan dari semua kiai dan teman-teman yang masih muda seusia saya, kita lalu bisa mewujudkan, kita bisa mewujudkan
yang namanya Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah Tebireng itu menjadi madrasah yang terbaik di Jawa Timur. Dan kita mendapatkan akreditasi disamakan sekolah swasta itu pertama di Tebireng waktu zaman saya dulu. Jadi saya membenahi administrasi, saya membenahi kelembagaannya, saya membenahi tentang prasarana. Sarana itu saya tidak mengatur kiai waktu itu. Jadi bahasa saya itu khidmah. Betul. Kiai sama sekali tidak saya sentuh dengan namanya kebijakan atau aturan dari kepala sekolah, hendak. Yang saya ajak bergerak itu semua yang muda. Betul. Yang saya bilang, sing nom gak usah ngerasa dadi jeragan, ayo KPSI bergerak, kita melayani menjadikan sekolah ini terbaik. Alhamdulillah bisa menjadi sekolah aliyah pertama yang terakreditasi disamakan. Kita mendirikan waktu itu zaman Pak Menteri Agamanya Munawir Syadzali, kita ditunjuk sekolah swasta yang salah satunya dari beberapa hanya 3 atau 4 swasta yang ditunjuk untuk menjadi penyelenggara MAK. Madrasah Aliyah Keagamaan. Waktu itu di negeri hanya beberapa, di swasta termasuk kita ini. Itu yang saya ingat betul dan sampai hari ini itu menjadi kenangan terbaik lah bagi saya untuk mewariskan satu sejarah ya di Aliyah Tebireng. Jadi di Jombang ini ceritanya dari 4 pondok besar, Tebireng, Denanyar, lalu Tambak Beras, Rejoso. Yang 3 pondok besar itu semuanya sudah negeri aliyahnya. Iya, betul. Semuanya jadi man kan, Madrasah Aliyah Negeri. Yang tidak itu hanya Tebireng. Kenapa, Pak? Waktu itu saya tanya kepada beliau, Kiai Subasim, alasannya karena Tebireng ingin punya kemandirian. Jadi kemandirian untuk bisa mengatur sendiri tanpa harus terlalu diributkan atau dipersusah dengan banyak aturan yang harus kita kompromi dengan pihak negara itu. Jadi lebih luasa itu yang saya dengar dari beliau. Dan itulah yang saya lakukan. Karena kita punya keleluasaan itu, lalu kita lebih bisa bergerak secara luasa. Sehingga Tebireng menjadi aliyah waktu itu menjadi baik. Yaitu pengalaman terbesar saya ketika kita harus mengelola sebuah lembaga pendidikan itu. Saya pikir cukup untuk Tebireng, Pak Ye. Ini yang masih saya kepo lagi, Pak Ye. Masih ada. Jenengan kan di Undar ini masuk fakultas hukum. Setelah itu, apakah jenengan tidak terlintas untuk terjun ke dunia politik atau gimana? Jadi ceritanya begini. Ketika saya menjadi kepala aliyah itu, lalu saya juga diajak oleh Kiai Abdurrahman Usman ya. Itu juga guru saya, menantu dari Hadratus Syekh, ayahnya Gus Zaki ya, ayah sambungnya Gus Zaki itu, Kiai Abdurrahman Usman itu. Beliau ketua NU waktu itu, saya ketepatan sudah aktif di BMI itu, beliau juga tahu saya di Aliyah Tebireng, lalu karena di Tebireng belum cukup banyak keluarga yang bisa diajak ke NU itu, saya diajak masuk di NU di jajaran pengurus waktu itu. Jadi saya langsung masuk di wakil ketua waktu itu, kalau tidak salah itu diajak beliau. Nah, pada saat itulah saya mulai melangkah untuk berkiprah di tengah masyarakat melalui NU itu. Secara real ya. Saya tetap sebagai kepala aliyah Tebireng, tapi sisi lain saya juga menjadi pengurus. Bisa mengatur waktunya, Pak ya? Ya alhamdulillah, karena sudah biasa kita dengan banyak tugas begitu ya. Saya lalu menjadi tetap enjoy dan nyaman saja. Nah, itu udah. Ketika di NU itulah, dengan perjalanan waktu, dengan takdir Gusti Allah, Indonesia berubah total dengan reformasi itu. Ada reformasi tahun 97-98 mulai terjadi perubahan politik besar di negara kita ini, yang lalu Presiden Soeharto turun, dan saat itu lalu masyarakat melalui organisasi-organisasi keagamaan membuat partai politik. Ceritanya begitu. Lalu termasuk NU, Gus Dur dengan kiai-kiai yang lain mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa itu, PKB. Jenengan masuk di situ? Nah, saya karena saya di NU, karena waktu itu pembentukannya kan melalui struktur NU. Di Jombang, di cabang Jombang NU, saya karena dianggap sing nom tadi ya, sing nom itu satu sisi digawe kalah-kalahan kan, maunya begitu. Nah, karena kiai-kiai juga tidak terlalu dengan politik, mereka tidak terlalu punya nafsu yang berlebihan waktu itu ya, maunya kan perjuangan gitu. Saya ditunjuk, Sunaidi aja yang masih muda, kamu juga aktif di organisasi PMI macam-macam. Kamu juga di Tebireng, kamu yang jadi ketua tim pendiri bahasanya waktu itu. Ketua tim 9 pendiri Partai Kebangkitan Bangsa NU Jombang, bentuk saya ketua timnya. Situlah saya lalu berkenalan dengan banyak orang di Jombang, termasuk dengan banyak dunia yang selama ini tidak pernah saya berinteraksi dengan wartawan, dengan macam-macam itu, karena sudah masuk pada wilayah publik, pada wilayah politik kan.
Saya ketua tim pendiri itu. Saya mengajak banyak teman-teman, termasuk dari kampus, termasuk Pak Halim Iskandar, yang sekarang Menteri Desa itu. Dulu saya yang mengajak. Waktu itu beliau kepala STM di Tepireng itu. Nah, sama-sama di PM. Ya Mas, ikut ke PKB lah. Akhirnya kita gabung di PKB. Dan saya memang tidak lama di PKB. Saya akhirnya harus masuk di Dewan karena di DPR, DPR Jombang. Tapi karena habitat saya aslinya, nurani saya ini kan di Mulang, guru kan gitu ya. Di politik saya merasakan keindahan di awal-awal itu, lalu ketika lama-lama sudah mulai banyak persoalan dengan persoalan politik yang tidak seperti kita masuk awal, lalu saya memilih untuk mundur dari politik. Jadi saya sempat dicalonkan sebagai wakil bupati juga di Jombang, saya ketua komisi bidang pendidikan. Ya untung waktu calon wakil bupati yang dipilih oleh Dewan Mas Yan. Iya. Ya nggak jadi untungnya gitu ya. Kalau jadi saya nggak bisa bikin pesantren. Alhamdulillah. Akhirnya dari situ Pak Busro, saya lalu kembali lagi ke pesantren, dan saya kembali mulang itu. Jadi saya hanya satu periode di awal itu saja. 5 tahun Pak Yai. Ya 5 tahun di politik itu. Saya pikir cukup, alhamdulillah. Tidak terasa Pak Yai, sudah setengah jam berlalu. Alhamdulillah saya sudah banyak kenal mengenai Pak Yai. Dari mulai kecil sampai panjenengan meguru di Tepireng dan sampai panjenengan kiprah di politik dan sebagainya. Terima kasih Pak Yai. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi di sesi yang kedua. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Pak Yai tentang tanya-tanya bab lembaga Pak Yai. Masih bisa Pak ya? Oke, nyun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.